Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada modul MTCNA yaitu materi networking model. Materi pembahasan pada networking model di sini yaitu yang pertama adalah konsep, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, dan OSI layers model. Yang pertama adalah konsep. Di sini, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Berikut adalah sebelum adanya gambaran networking model. Nah, pada tahun 80-an awal, sebelum networking model ada, para vendor ketika akan saling berkomunikasi antara vendor A dengan vendor B, mereka akan sulit karena mereka atau setiap vendor di sini memiliki aturannya masing-masing. Sehingga pada tahun 90-an awal, hmm, ditemukanlah networking model. Nah, networking model di sini ya, ketika vendor akan saling berkomunikasi, itu akan mudah karena aturan yang disepakati bersama. Lalu, di sini ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer: application, transport, internet, dan link. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer di sini: application, transport, network, data link, dan physical. Berikutnya adalah TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, ketika di sini klien akan mengakses web server, maka dia akan mengirimkan request website.com. Nah, lalu di server di sini dia akan memberikan HTTP header data, more data, dan more datanya lagi ke klien di sini. Berikut di sini adalah TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP di sini yaitu TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Berikut adalah contoh dari TCP error recovery itu sendiri. Nah, ketika klien memberikan request website.com ke web server, nah lalu server memberikan paket data-datanya ke klien. Nah, lalu klien mengirimkan send request yang kedua karena adanya error dalam TCP-nya. Berikutnya adalah TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani connectivity, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan itu sendiri. Yang pertama itu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Lalu yang kedua di sini ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, di sini adalah jenis IP address itu sendiri. Nah, yaitu IP address adalah alamat unik yang digunakan di dalam jaringan. Di sini IP address terbagi menjadi dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, untuk jenis IP address akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Berikut di sini adalah TCP/IP data link dan physical layer. Data link layer yang mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah
FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Yang berikutnya adalah addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Berikutnya adalah physical layer. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Yang berikutnya adalah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya, yaitu proses membuka paket datanya. Name of TCP IP message di sini adalah application layers, yaitu data, transport layer data, TCP header segment, network layer data, TCP header dan IP, yaitu IP paket, data link layer data, TCP header IP, DL header, data link tailor, yaitu disebut frame. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari encapsulation dan decapsulation itu. Nah, ketika si sender mengirimkan data, nah data itu akan dibungkus menjadi TCP data dipecah. Nah, lalu TCP data di sini adalah segmen. Nah, TCP data dipecah lagi menjadi IP TCP data, yaitu disebut sebagai IP paket, lalu data link IP TCP data link. Nah, itu adalah frame. Nah, yang paling bawah di sini disebut sebagai physical layer atau juga disebut sebagai bit. Nah, ketika itu maka dia menggunakan bahasanya yaitu biner, yaitu 0011 seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu proses decapsulation adalah proses kebalikannya. Yang paling bawah di sini adalah physical layer. Nah, lalu dibuka jadi IP TCP data, TCP data dan data sehingga itu diterima oleh receiver. Nah, sebenarnya encapsulation dan decapsulation itu memiliki proses atau tahapan dan langkah-langkahnya itu sendiri. Pada kehidupan nyata, hal itu sudah sangat canggih ketika kita akan mengakses web server. Nah, di sini PC kita akan langsung menampilkan dari tampilan yang diberikan oleh web server itu. Yang sebenarnya hal itu melewati beberapa tahapan dan prosesnya itu sendiri. Berikutnya adalah konsep dari OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya, yaitu dengan dibuatnya sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Selanjutnya adalah OSI model layer. Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, yang membedakan antara OSI dan TCP di sini misalnya ada upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data dan formatting, dan communication session. Nah, itu pada bagian 1 dan 4. Nah, di sini di OSI yaitu ada physical, data link, network, dan transport. Di sini ada L4 PDU, L3 PDU, L2 PDU, dan bits yaitu di physical. Nah, di TCP IP di sini ada physical, data link, network, dan transport. Nah, di sini di penyebutannya juga berbeda-beda. Di OSI ada L4 protokol data unit, layer 3 protokol data unit, layer 2 protokol data unit. Nah, sedangkan di TCP IP di sini ada segmen, IP packet, frame, dan bit. Nah, yang berikutnya adalah lower layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir pada layer 5 sampai 7. Nah, di OSI pada application layer di sini dia dibagi menjadi 3, ada application, presentation, dan session pada layer 7, layer 6, dan layer 5. Beda halnya dengan TCP IP di sini. Nah, proses pada application layer yang sini yang dibagi menjadi 3, sedangkan di TCP IP itu hanya ada satu bagian saja atau layer yang disebut dengan application layer itu sendiri. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi networking model di modul MTCNA. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.